Ada satu hal yang selalu mengikuti manusia, sejak zaman paling awal hingga hari ini, yaitu kebutuhan untuk memahami dunia yang ia tinggali. Bukan hanya memahami bagaimana dunia bekerja, tetapi juga mengapa semuanya terjadi. Kenapa ada kehidupan? Kenapa ada kematian? Kenapa ada penderitaan? Dan kenapa nasib setiap orang terasa begitu berbeda? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak pernah benar-benar hilang. Ia terus muncul dalam bentuk yang berbeda di setiap zaman. Sebelum ilmu pengetahuan berkembang seperti sekarang, manusia tidak memiliki banyak cara untuk menjelaskan semua itu. Dunia terasa penuh misteri. Alam tidak bisa diprediksi. Bencana datang tanpa peringatan, dan kehidupan seringkali berjalan di luar kendali manusia. Dalam kondisi seperti itu, manusia tidak hanya butuh penjelasan, tetapi juga rasa aman. Perasaan bahwa dunia ini tidak sepenuhnya kacau. Disinilah agama mulai menemukan tempatnya. Bukan sekedar sebagai kepercayaan, tetapi sebagai cara manusia memberi makna pada realitas yang sulit dipahami. Melalui agama, dunia yang tampak acak mulai terasa memiliki pola. Apa yang sebelumnya tidak masuk akal, mulai diberi penjelasan, dan apa yang sebelumnya menakutkan, mulai diberi arti. Namun bagi Max Weber, yang menarik bukan hanya bagaimana agama menjawab pertanyaan manusia, tetapi bagaimana jawaban itu kemudian membentuk cara manusia hidup. Agama tidak berhenti pada keyakinan. Ia masuk ke dalam tindakan, membentuk kebiasaan, dan perlahan menciptakan cara hidup yang dianggap benar. Artinya, ketika kita membicarakan agama, kita sebenarnya tidak hanya membicarakan Tuhan, ritual, atau kepercayaan spiritual. Kita sedang membicarakan sesuatu yang lebih dalam, cara manusia memahami dunia, dan bagaimana pemahaman itu mengarahkan kehidupan mereka. Dan untuk memahami itu semua, kita harus kembali ke awal, ke titik di mana manusia pertama kali mencoba berhadapan dengan dunia yang belum ia pahami. Pada tahap paling awal, manusia hidup dalam dunia yang sepenuhnya tidak pasti. Hujan bisa datang secara tiba-tiba, penyakit bisa muncul tanpa sebab yang jelas, dan kematian bisa terjadi kapan saja tanpa peringatan. Dalam kondisi seperti ini, hidup bukan hanya soal bertahan, tetapi juga soal menghadapi ketidakpastian yang tidak pernah benar-benar bisa dijelaskan. Manusia tidak bisa menerima dunia yang sepenuhnya acak. Ada dorongan kuat untuk mencari pola, untuk percaya bahwa di balik setiap peristiwa ada sesuatu yang menyebabkannya. Dari sinilah muncul bentuk-bentuk kepercayaan paling awal. Cara sederhana untuk menjelaskan apa yang tidak bisa dijelaskan. Salah satu bentuk paling awal dari usaha ini adalah Meiji. Bagi Max Weber, Meiji bukan sekedar praktik mistis, tetapi sebuah cara berpikir. Dunia dianggap memiliki kekuatan-kekuatan tersembunyi, dan manusia percaya bahwa dengan ritual tertentu, mereka bisa memengaruhi atau bahkan mengendalikan kekuatan tersebut. Hujan bisa dipanggil, penyakit bisa diusir, dan nasib bisa diarahkan. Di titik ini, hubungan manusia dengan dunia bersifat langsung. Tidak ada jarak antara manusia dan kekuatan yang ia percaya. Tidak ada sistem yang terstruktur, tidak ada aturan yang baku. Yang ada hanyalah keyakinan bahwa dunia bisa dipengaruhi, selama manusia tahu caranya. Namun seiring waktu, cara pandang ini mulai berubah. Dunia tidak lagi dilihat hanya sebagai kumpulan kekuatan yang bisa dikendalikan, tetapi sebagai sesuatu yang memiliki tatanan yang lebih besar. Dari sini, perlahan muncul bentuk agama yang lebih terstruktur, dengan konsep tentang kekuatan yang lebih tinggi, aturan yang lebih jelas, dan makna yang lebih dalam. Perubahan ini mungkin terlihat sederhana, tapi sebenarnya sangat besar. Manusia tidak lagi hanya berusaha mengendalikan dunia, tetapi mulai mencoba memahami posisinya di dalam dunia tersebut. Dan dari sinilah, perjalanan agama yang lebih kompleks benar-benar dimulai. Seiring berkembangnya cara manusia memahami dunia, kepercayaan yang awalnya sederhana mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih terstruktur. Jika sebelumnya manusia merasa bisa berhadapan langsung dengan kekuatan-kekuatan tak terlihat melalui magi, kini muncul gagasan bahwa ada kekuatan yang jauh lebih tinggi, lebih besar, dan tidak bisa begitu saja dikendalikan. Dunia tidak lagi hanya berisi energi yang bisa dipengaruhi, tetapi mulai dipahami sebagai sesuatu yang memiliki tatanan dan hierarki. Disinilah konsep tentang Tuhan mulai mengambil bentuk yang lebih jelas. Bukan lagi sekedar kekuatan tersebar di alam, tetapi menjadi pusat dari keteraturan itu sendiri. Kekuatan ini tidak bisa dipaksa,
tidak bisa dinegosiasikan dengan cara sederhana, dan tidak bisa diakses oleh semua orang secara langsung. Ada jarak yang mulai tercipta antara manusia dan yang ilahi. Ketika jarak itu muncul, peran baru pun lahir. Tidak semua orang merasa mampu atau layak untuk berhubungan langsung dengan kekuatan tersebut. Maka muncullah sosok-sosok yang dianggap memiliki kemampuan khusus. Mereka yang memahami ritual, yang mengetahui tata cara, dan yang dipercaya bisa menjadi perantara. Dalam kerangka inilah, peran imam mulai terbentuk. Bagi Max Weber, kemunculan imam bukan sekedar perkembangan religius, tetapi juga sosial. Karena ketika ada pihak yang memiliki akses lebih dekat ke yang sakral, secara tidak langsung muncul bentuk kekuasaan baru. Imam tidak hanya mengatur ritual, tetapi juga menentukan apa yang benar dan salah, apa yang boleh dan tidak boleh, bahkan bagaimana manusia seharusnya hidup. Agama, pada titik ini, tidak lagi hanya menjadi cara memahami dunia, tetapi juga mulai menjadi sistem yang mengatur kehidupan. Ada aturan, ada struktur, dan ada otoritas. Kepercayaan yang dulu bersifat personal kini mulai menjadi kolektif, diatur, dan dijaga agar tetap konsisten. Dan ketika agama mulai memiliki struktur, ia juga mulai memiliki pengaruh yang jauh lebih luas. Ia tidak hanya hidup di dalam keyakinan individu, tetapi mulai membentuk tatanan masyarakat itu sendiri. Namun sejarah agama tidak berhenti pada keteraturan dan struktur. Justru ketika agama mulai mapan, muncul kekuatan lain yang mengguncangnya dari dalam. Dalam banyak tradisi, selalu ada sosok yang muncul di tengah sistem yang sudah terbentuk. Seseorang yang tidak sekedar melanjutkan, tetapi justru mempertanyakan. Sosok ini adalah nabi. Berbeda dengan imam yang menjaga tradisi, nabi hadir sebagai pembawa perubahan. Ia tidak selalu berasal dari pusat kekuasaan, bahkan seringkali justru berada di luar sistem yang ada. Ia membawa pesan yang dianggap baru, atau setidaknya mengembalikan sesuatu yang dianggap telah dilupakan. Pesannya seringkali tidak nyaman, karena ia menantang cara hidup yang sudah dianggap normal. Bagi Max Weber, kehadiran Nabi adalah momen penting dalam perkembangan agama. Karena disinilah agama tidak lagi sekedar mengatur ritual, tetapi mulai berbicara tentang makna hidup secara lebih mendalam. Nabi tidak hanya mengajarkan apa yang harus dilakukan, tetapi juga mengapa manusia harus hidup dengan cara tertentu. Dari sini muncul sesuatu yang baru, yaitu etika. Agama tidak lagi hanya tentang hubungan dengan yang ilahi, tetapi juga tentang bagaimana manusia seharusnya hidup di dunia. Apa yang benar, apa yang salah, apa yang adil, dan apa yang bermakna. Semua mulai dirumuskan dengan lebih jelas. Namun perubahan ini tidak selalu berjalan mulus. Karena setiap kali Nabi membawa gagasan baru, ia juga menantang struktur lama. Ia bisa mengganggu otoritas yang sudah ada, mempertanyakan kebiasaan yang sudah mengakar, dan membuka kemungkinan cara hidup yang berbeda. Dalam banyak kasus, ini menimbulkan konflik antara yang ingin mempertahankan dan yang ingin mengubah. Di titik ini, agama menunjukkan dua wajahnya sekaligus. Ia bisa menjadi kekuatan yang menjaga keteraturan, tetapi juga bisa menjadi sumber perubahan yang radikal. Dan dari ketegangan antara keduanya, agama terus berkembang, membentuk cara manusia memahami dunia dan dirinya sendiri dengan cara yang semakin kompleks. Ketika agama telah memiliki sistem, aturan, dan otoritas, pengaruhnya tidak lagi berhenti pada keyakinan atau ritual. Ia mulai meresap ke dalam struktur masyarakat, membentuk cara manusia berhubungan satu sama lain. Dalam titik ini, agama tidak hanya menjelaskan dunia, tetapi juga ikut menentukan posisi manusia di dalamnya. Siapa yang berada di atas, siapa yang di bawah, dan bagaimana hubungan itu dianggap wajar. Dalam banyak masyarakat, muncul keterkaitan yang erat antara agama dan pembagian sosial. Kasta, kelas, dan status tidak hanya dilihat sebagai hasil dari kondisi ekonomi atau kekuasaan, tetapi juga sering diberi legitimasi religius. Ketimpangan tidak lagi sekedar realitas sosial, melainkan sesuatu yang dianggap memiliki dasar yang lebih dalam, seolah-olah bagian dari tatanan yang memang seharusnya begitu. Bagi Max Weber, disinilah agama menunjukkan peran gandanya. Di satu sisi, ia bisa menjadi alat untuk mempertahankan struktur yang sudah ada. Ketika suatu sistem dianggap memiliki dasar suci, maka mempertanyakannya menjadi jauh lebih sulit. Orang tidak hanya melawan masyarakat, tetapi juga merasa seolah melawan sesuatu yang lebih tinggi. Namun di sisi lain, agama juga tidak selalu berpihak pada kekuasaan. Dalam kondisi tertentu, ia justru menjadi sumber kritik terhadap ketimpangan. Ada ajaran-ajaran yang menantang ketidakadilan, yang membela mereka yang tertindas, dan yang mempertanyakan struktur sosial yang dianggap tidak manusiawi.
Dalam hal ini, agama bisa menjadi kekuatan yang mendorong perubahan. Artinya, hubungan antara agama dan struktur sosial tidak pernah sederhana. Ia tidak selalu menjaga status quo, dan tidak selalu juga menjadi alat revolusi. Ia bisa melakukan keduanya, tergantung bagaimana ia dipahami dan dijalankan dalam konteks tertentu. Dan dari interaksi inilah, kita mulai melihat bahwa agama bukan hanya soal hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga tentang bagaimana manusia mengatur kehidupan bersama. Seiring waktu, cara manusia berhubungan dengan agama kembali mengalami perubahan. Jika sebelumnya agama diterima sebagai sesuatu yang diberikan, kini mulai muncul upaya untuk memahaminya secara lebih mendalam. Bukan hanya dijalankan, tetapi juga dipikirkan. Disinilah peran kaum intelektual mulai muncul. Kelompok ini tidak puas hanya dengan menerima ajaran sebagaimana adanya. Mereka mulai bertanya, menafsirkan, dan mencoba merumuskan kembali makna dari keyakinan yang ada. Agama tidak lagi hanya hidup dalam ritual dan tradisi, tetapi juga dalam pemikiran. Ia dianalisis, diperdebatkan, dan dijelaskan dengan cara yang lebih sistematis. Bagi Max Weber, proses ini membawa dampak yang besar, karena ketika agama mulai dipikirkan secara rasional, ia juga mulai menghadapi tantangan baru. Pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya tidak muncul, kini menjadi tidak terhindarkan. Mengapa dunia tidak selalu adil? Mengapa penderitaan tetap ada? Dan apakah semua ajaran bisa dijelaskan secara logis? Dari sini, perlahan muncul ketegangan antara iman dan rasio. Di satu sisi, agama menawarkan makna dan kepastian. Di sisi lain, pemikiran rasional menuntut konsistensi dan penjelasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Ketika keduanya bertemu, tidak selalu terjadi keselarasan. Bagi sebagian orang, ini memperkuat keyakinan mereka. Tapi bagi yang lain, justru membuka ruang keraguan. Agama tidak lagi diterima begitu saja, tetapi mulai dipertanyakan. Dan ketika pertanyaan itu tidak selalu menemukan jawaban yang memuaskan, muncullah apa yang bisa disebut sebagai krisis keyakinan. Namun krisis ini bukan akhir. Justru dari sinilah agama kembali berkembang. Ia dipaksa untuk beradaptasi, untuk merumuskan dirinya kembali, dan untuk menemukan cara baru dalam menjawab kebutuhan manusia yang terus berubah. Di titik ini, agama tidak lagi hanya diwariskan, tetapi juga terus dibentuk ulang oleh manusia yang mencoba memahami, mempertanyakan, dan mencari makna di dalamnya. Di tengah usaha manusia memahami agama secara lebih rasional, ada satu pertanyaan yang terus kembali dan tidak pernah benar-benar selesai. Mengapa hidup tidak adil? Mengapa ada orang yang hidup dengan kemudahan, sementara yang lain harus menghadapi penderitaan tanpa alasan yang jelas? Pertanyaan ini bukan sekedar intelektual, tetapi sangat personal. Ia menyentuh pengalaman hidup yang paling dalam. Dalam pandangan Max Weber, disinilah agama memainkan peran yang sangat penting. Agama tidak hanya memberikan aturan atau makna umum tentang hidup, tetapi juga mencoba menjawab ketegangan antara harapan manusia akan keadilan dan kenyataan dunia yang seringkali justru sebaliknya. Upaya untuk menjembatani ketegangan ini dikenal sebagai teodisi. Cara manusia memahami bagaimana penderitaan bisa tetap ada dalam dunia yang diyakini memiliki tatanan moral. Berbagai agama memberikan jawaban yang berbeda. Ada yang melihat penderitaan sebagai ujian, ada yang memahaminya sebagai konsekuensi dari tindakan, dan ada pula yang mengaitkannya dengan kehidupan yang lebih luas daripada sekedar dunia saat ini. Namun apapun bentuknya, semua jawaban itu memiliki satu tujuan yang sama, yaitu memberikan makna pada sesuatu yang, tanpa itu, terasa tidak masuk akal. Dari sini muncul konsep keselamatan. Jika dunia ini tidak selalu adil, maka keadilan itu dipindahkan ke tempat lain, ke masa depan, atau bahkan ke kehidupan setelah mati. Keselamatan menjadi harapan bahwa apa yang tidak terselesaikan di dunia ini akan menemukan jawabannya di luar dunia ini. Konsep ini membawa dampak besar pada cara manusia menjalani hidup. Tindakan tidak lagi hanya dilihat dari hasil langsungnya, tetapi juga dari konsekuensi yang lebih jauh. Cara seseorang hidup hari ini bisa dipahami sebagai bagian dari perjalanan menuju sesuatu yang lebih besar. Dalam kerangka ini, penderitaan tidak lagi sekedar sesuatu yang harus dihindari, tetapi bisa menjadi bagian dari proses yang memiliki makna. Dan tanpa disadari, cara manusia memahami penderitaan ini ikut membentuk cara mereka bertahan, berjuang, dan memberi arti pada hidup yang mereka jalani. Jika keselamatan menjadi tujuan, maka pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana cara mencapainya? Disinilah muncul berbagai jalan yang ditawarkan oleh agama, masing-masing dengan cara pandangnya sendiri tentang hubungan antara manusia dan dunia.
Dalam analisis Max Weber, ada dua kecenderungan besar yang sering muncul, yaitu asketisme dan mistisisme. Keduanya sama-sama berangkat dari keinginan untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi, tetapi menempuh jalan yang sangat berbeda. Askese adalah jalan pengendalian diri. Dunia tidak ditolak sepenuhnya, tetapi dihadapi dengan disiplin yang ketat. Keinginan-keinginan pribadi ditekan, kehidupan diatur dengan prinsip yang jelas, dan tindakan sehari-hari dijalani dengan kesadaran penuh. Dalam pendekatan ini, keselamatan dicari melalui keteraturan hidup, melalui kerja keras, konsistensi, dan komitmen terhadap nilai yang diyakini. Sebaliknya, mistisisme cenderung melihat dunia sebagai sesuatu yang harus dilampaui. Fokusnya bukan pada mengatur dunia luar, tetapi pada pengalaman batin. Manusia berusaha mendekatkan diri pada yang ilahi melalui perenungan, keheningan, dan pengalaman spiritual yang mendalam. Dunia luar menjadi kurang penting dibandingkan dengan perjalanan ke dalam diri. Perbedaan ini membawa konsekuensi yang besar. Dalam asketisme, manusia tetap aktif di dunia, bekerja, berinteraksi, dan membentuk kehidupan sosial, tetapi dengan disiplin yang kuat. Sementara dalam mistisisme, keterlibatan dengan dunia seringkali berkurang, karena perhatian lebih diarahkan pada pengalaman spiritual yang bersifat pribadi. Tidak ada yang sepenuhnya benar atau salah. Keduanya adalah cara manusia merespons pertanyaan yang sama, dengan pendekatan yang berbeda. Namun yang jelas, pilihan jalan ini tidak hanya memengaruhi kehidupan spiritual seseorang, tetapi juga cara ia hidup di dunia nyata. Dan dari pilihan-pilihan inilah, perlahan mulai terlihat bagaimana agama tidak hanya membentuk keyakinan, tetapi juga arah kehidupan itu sendiri. Ketika jalan menuju keselamatan mulai diterjemahkan ke dalam cara hidup yang konkret, agama tidak lagi berhenti pada keyakinan atau tujuan akhir. Ia mulai hadir dalam tindakan sehari-hari, dalam cara manusia bekerja, berinteraksi, menggunakan waktu, dan menentukan prioritas hidupnya. Di titik inilah etika agama terbentuk, sebagai jembatan antara apa yang diyakini dan apa yang dilakukan. Bagi Max Weber, ini adalah momen penting. Karena ketika nilai-nilai religius sudah masuk ke dalam kebiasaan hidup, ia menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat daripada sekedar ajaran. Ia tidak lagi perlu dipaksakan, karena sudah menjadi bagian dari cara seseorang melihat dunia. Apa yang dianggap benar, baik, atau bermakna, tidak lagi dipertanyakan setiap saat. Ia dijalani begitu saja. Dalam banyak kasus, etika agama membentuk sikap terhadap kerja, waktu, dan tanggung jawab. Cara seseorang menggunakan waktunya, bagaimana ia memperlakukan pekerjaannya, dan bagaimana ia memandang keberhasilan, seringkali berakar dari nilai yang ia yakini. Bahkan ketika seseorang tidak lagi secara sadar mengaitkannya dengan agama, pola itu tetap ada, tetap bekerja, dan tetap memengaruhi. Disinilah kita mulai melihat bagaimana sesuatu yang berasal dari keyakinan bisa berubah menjadi budaya. Nilai-nilai itu tidak lagi hanya milik individu, tetapi menyebar, diikuti, dan akhirnya dianggap sebagai standar dalam masyarakat. Orang yang tidak mengikuti pola tersebut akan terlihat berbeda, bahkan bisa dianggap menyimpang. Dan ketika etika itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kolektif, ia mulai membentuk sistem yang lebih besar. Dunia sosial tidak lagi hanya diatur oleh kebutuhan praktis, tetapi juga oleh nilai yang sudah tertanam dalam cara berpikir manusia. Bagian 9. Agama dan kekuasaan dunia. Pada titik tertentu, pengaruh agama tidak bisa lagi dipisahkan dari berbagai bidang kehidupan lainnya. Ia tidak hanya membentuk individu atau kelompok kecil, tetapi juga ikut menentukan arah sistem yang lebih luas, termasuk politik, ekonomi, dan bahkan budaya. Disinilah agama menunjukkan kekuatannya yang paling nyata, bahwa ia tidak pernah benar-benar netral. Dalam pandangan Max Weber, setiap sistem kepercayaan membawa konsekuensi terhadap cara masyarakat diatur. Dalam politik, agama bisa menjadi sumber legitimasi kekuasaan, memberi dasar moral bagi aturan dan keputusan. Dalam ekonomi, ia bisa memengaruhi cara orang bekerja, bertransaksi, dan memandang kekayaan. Bahkan dalam seni dan budaya, agama ikut membentuk apa yang dianggap indah, pantas, atau bermakna. Namun hubungan ini tidak selalu berjalan satu arah. Agama memang memengaruhi dunia, tetapi dunia juga memengaruhi agama. Kekuasaan bisa menggunakan agama untuk memperkuat posisinya, sementara kondisi sosial dan ekonomi bisa mengubah cara agama dipahami dan dijalankan. Keduanya saling berinteraksi, saling membentuk, dan tidak pernah benar-benar terpisah. Di titik inilah kita mulai melihat gambaran yang lebih utuh.
Agama bukan hanya tentang keyakinan pribadi atau praktik spiritual, tetapi juga tentang bagaimana dunia diatur dan dijalankan. Ia hadir di balik keputusan-keputusan besar, memengaruhi arah masyarakat, dan seringkali bekerja tanpa disadari. Dan dari sinilah kita mulai masuk ke pertanyaan yang lebih luas. Jika setiap agama membawa cara pandang yang berbeda, maka apakah dunia yang dihasilkannya juga akan berbeda? Bagi Max Weber, pertanyaan ini tidak bisa dijawab secara sederhana. Ia harus dilihat melalui perbandingan, melihat bagaimana berbagai tradisi besar membentuk realitas dengan cara yang tidak pernah benar-benar sama. Dalam pengamatannya, setiap agama membawa orientasi hidup yang khas. Ada yang mendorong manusia untuk aktif mengubah dunia, ada yang justru mengajarkan penerimaan terhadap tatanan yang sudah ada, dan ada pula yang mengarahkan manusia untuk melampaui dunia itu sendiri. Perbedaan ini mungkin terlihat abstrak, tetapi dampaknya sangat nyata ketika diterjemahkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Di satu sisi, ada tradisi yang menekankan keteraturan, disiplin, dan keterlibatan aktif dalam dunia. Kehidupan dijalani sebagai sesuatu yang harus diolah, diatur, dan dimanfaatkan secara maksimal. Waktu menjadi penting, kerja menjadi pusat aktivitas, dan keberhasilan seringkali diukur dari hasil yang bisa dilihat. Dalam kerangka ini, dunia bukan sesuatu yang harus dihindari, tetapi sesuatu yang harus dikelola. Di sisi lain, ada tradisi yang melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kehidupan tidak selalu dipahami sebagai sesuatu yang harus dikuasai, tetapi sebagai bagian dari tatanan yang lebih besar. Fokusnya bukan pada perubahan eksternal, tetapi pada keseimbangan, penerimaan, atau bahkan pembebasan dari keterikatan terhadap dunia itu sendiri. Dalam cara pandang seperti ini, dorongan untuk terus berkembang secara material tidak selalu menjadi prioritas utama. Perbedaan orientasi ini, menurut Max Weber, berpengaruh langsung pada bagaimana masyarakat berkembang. Cara orang bekerja, cara mereka mengatur waktu, dan cara mereka memandang tujuan hidup tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai yang mereka anut. Bahkan ketika dua masyarakat memiliki sumber daya yang sama, hasil akhirnya bisa sangat berbeda karena cara mereka memaknainya tidak sama. Disinilah kita mulai melihat bahwa dunia modern bukanlah sesuatu yang netral atau alami. Ia adalah hasil dari kombinasi nilai yang sangat spesifik, nilai yang dalam banyak hal berakar dari tradisi keagamaan tertentu. Apa yang kita anggap sebagai cara hidup yang normal hari ini, sebenarnya hanyalah salah satu kemungkinan dari banyak jalan yang bisa diambil manusia. Dan kesadaran ini membawa kita kembali pada sesuatu yang lebih dalam, bahwa cara kita hidup, berpikir, dan menilai dunia mungkin bukan sesuatu yang sepenuhnya kita pilih, tetapi sesuatu yang dibentuk oleh sejarah panjang yang jarang kita sadari.